Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi kali ini kita ada project lagi, restorasi, repaint, modifikasi, upgrade, custom lampu, unit mobil yang ada di belakang saya ini ya. Innova tahun 2006 G bensin manual warna silver kuning. Punya konsumen kami Om Anwar dari Sidoarjo. Mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk mengoprek-oprek unit mobil ini. Ini mobil lebih fokus ke penampilan eksterior. Jadi di interior itu tidak ada modifikasi yang signifikan. Nanti kita akan bahas apa saja proyek dari unit mobil ini dari awal sampai akhir kita perlihatkan. Jadi benar-benar semuanya video dokumentasinya detail. Kita per hari ini syuting di bulan November ini. Antrian itu tuh sudah di bulan Maret, April lah. Jadi teman-teman kalau mau restorasi mobil kalian yang berhubungan, terutamanya antri itu yang berhubungan dengan bengkel cat full body. Karena untuk restorasi full body cat itu agak lama. Proses pembongkarannya, proses pengecatan, pendempulan hingga finishingnya itu lama. Nah, untuk cat full body, kami itu sebulan cuma terima 5 mobil. Ya, dengan kemampuan kami 5 mobil ini agar hasil air terjaga, kualitas tetap bagus ya. Jadi kita tuh tidak mau kerjanya tuh terlalu ngotot, ngoyo. Nanti hasilnya nggak maksimal. Karena ini kita bicara seni. Seni itu tidak bisa dibayar dengan sebuah kecepatan waktu, tidak bisa. Lebih intinya ke kepuasan. Jadi kita kerjakan sesuai kemampuan agar hasil air terjaga. Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana proses mobil ini dari awal sampai akhir, yuk tonton video Garasi Mobil Semarang dari awal sampai akhir. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi kali ini kita akan mengerjakan Innova punya konsumen kami Om Anwar dari Sidoarjo. Di mana unit mobil ini basicnya tahun 2005 tipe G manual, warna silver kuning. Yang nantinya kita akan upgrade menjadi Innova Barong dan kita rubah warna jadi silver titanium. Nah di sini kita perlihatkan dulu penampilan eksterior luar, penampilan before-nya. Dimana unit mobil ini sudah di custom lampu Proji Pro 7 ini. Nanti kita akan pindahkan Proji itu ke headlamp baru. Sedikit informasi bahwa unit mobil ini tuh informasinya bekas nabrak, makanya ini tidak bisa presisi ya, lubangnya besar sekali ini. Nah nanti di sini kita maksimalkan ketika kita melakukan penyetingan ulang dudukan bagian fender dan kap mesin ya, agar bisa rapat dan presisi tidak longgar seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini nanti konsepnya upgrade barong, repaint silver titanium, dan nanti dikerjakan untuk pengerokan panel. Permintaannya dikerok 7 panel, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 7 panel hingga di bagian sebelah kiri, lambung kiri, pintu 2. Karena kalau bagian depan fender kap mesin kan diganti baru. Jadi nanti kita akan kerok 7 panel. Karena di sini unit mobil itu ada indikasi keropos nih di bagian pintu belakang kiri nih. Ini sudah keluar ini titik keroposnya. Ini nanti dikerok baru kelihatan apakah benar keropos atau tidak. Nah nanti di interior sementara ini belum ada konsep pekerjaan interior. Karena nanti akan diinfo kembali oleh konsumen kami Om Anwar. Kalau memang dananya cukup mau modifikasi interior juga. Nah kurang lebihnya seperti itu, nantikan bagaimana hasil dari project unit mobil ini bosku. Oke bosku, jadi di sini pertama kita lakukan proses upgrade operasi plastik menolak tua. Nah di sini ketika kami bongkar bagian depan tuh langsung kelihatan sisi bodi depan itu ternyata memang bekas nabrak. Dari tulangan bodinya itu
pada meleset semua ya, tidak presisi. Nah nanti setelah kita upgrade ini, unit mobil itu kita akan lakukan proses pengelasan genteng, tarik bodi depan, dan juga pengelasan kropos. Nah di sini ternyata tuh kroposnya cukup banyak. Tidak hanya di bagian pintu saja, ternyata hingga di bagian bodi trisplang bagian bawah kanan kiri. Jadi pada kropos semua. Mungkin ini mobil hidupnya di daerah pesisir laut ya, karena kroposnya itu terutamanya di sisi bagian bawah. Nah ini bagian pintu-pintu bagian bawah pada kropos semua. Nanti kita akan lakukan proses pengelasan kropos. Nah apabila mobil konsumen ternyata ketika dikirim di garasi mobil Semarang, bodinya itu parah, perlu las kropos, perlu genteng bodi, ataupun perlu pengerokan, itu kita butuh spare tambahan waktu. Tidak bisa 30 hari kerja. Karena di sini ada ekstra waktu untuk melakukan pekerjaan seperti di video ini, proses pengelasan kropos dari panel 4 pintu yang kropos serta trisplang bodi bawah kanan kiri hingga pengentengan bodi depan. Itu akan memakan waktu kurang lebih di sini tuh 7 hari dari divisi tim las kropos genteng bodi kami. Makanya itu tidak bisa disperkan 30 hari kerja selesai, karena di luar perkiraan memang bodinya itu parah. Tapi kan di sini kita perlihatkan video dokumentasinya bahwasanya mobil ini dilakukan proses pengelasan kropos detail. Karena seperti las kropos ini, apabila tidak divideokan sebagai bukti tanggung jawab kami kepada konsumen ya. Karena nanti kalau sudah dicat itu bagian mana yang kropos saja itu nggak kelihatan. Nah lebih baiknya seperti ini kita videokan, dokumentasikan sebagai bukti tanggung jawab kami kepada konsumen. Di sini tuh tidak ada dusta di antara kita. Jadi di sini kita perlihatkan semua. Ini loh Om Anwar, posisi kropos bagian mobil Anda sebelah mana saja, separah apa, ada semua bukti autentiknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti setelah proses pengelasan kropos pada bodi mobil hingga genteng bodi depan itu selesai, unit mobil akan lanjut untuk proses pengerokan bodi, bos. Oke bosku, jadi di sini unit mobil lanjut untuk proses pembongkaran spare part ya. Karena sudah selesai las kropos, di sini kita bongkar-bongkar bagian seperti handle pintu, stop lamp, headlamp, karet-karet, terus pelipis kaca. Nanti kita akan bongkar semua karena di sini unit mobil akan melalui tahap selanjutnya untuk proses body cat. Nah di sini tuh ada permintaan konsumen untuk dilakukan kerok body cat ya. Karena memang unit mobil itu body catnya sudah pernah repaint tapi hasilnya jelek sekali. Nah di sini karena bagian fender, kap mesin, bumper depan belakang itu baru, jadi tidak perlu dilakukan kerok bodi pada bagian itu. Jadi sisa panel yang kita kerok itu ada berada di 4 pintu, lambung belakang kanan kiri serta bagasi. Bagian yang tidak kita kerok hanya di bagian atap saja. Karena di sini bagian atap itu masih bagus, masih cat originalnya. Setelah kita lakukan proses kerok, kita lakukan proses penghalusan dengan gerinda ya. Jadi ini kita haluskan. Setelah itu baru kita timpa epoksi primer. Lapisan yang kita timpa ini adalah lapisan epoksi primer yang fungsinya sebagai perekat dan pelapis anti karat. Karena apabila tidak dilakukan epoksi primer, nanti takutnya akan timbul karat yang muncul di bagian plat bodi tersebut. Makanya itu
Semua panel bodi apabila dilakukan proses kerok, sebelum ditimpa dempul baiknya dilakukan proses epoksi primer. Setelah itu baru lanjut ke proses seni perdempulan bodi mobil. Nah, di sini teknik pendempulan itu sangat krusial karena di tahap pendempulan ini seperti nat-nat bodi, lekuan-lekuan bodi itu akan kelihatan atau tidaknya tergantung dari skill keahlian dari tukang dempul. Karena apabila tukang dempul itu pengalamannya masih minim ya, jam terbangnya masih kurang, itu akan kelihatan sekali dari garis nat bodi, garis nat lekuan bodi mobil, dan juga bergelombang atau tidak. Nah, di sini kita kerahkan sang maestro dempul kami, Cak Sud ya. Seperti biasa, Cak Sud melakukan proses pendempulan bodi hingga di bagian body kit ya. Karena di sini tuh unit mobil juga ada permintaan untuk pemasangan body kit luxury. Jadi dengan pengalaman Cak Sud yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan kurang lebih 30 tahun lebih, ya sudah, kita serahkan saja kepada ahlinya. Proses pendempulan seperti ini dari pendempulan bodi hingga body kit ya, ini tuh memakan waktu kurang lebih 3-4 hari. Nanti setelah selesai proses pendempulan, kita akan jemur. Karena hari ini atau musim-musim bulan November, Oktober, Desember itu di Semarang sering hujan, akhirnya kita diamkan dempul itu kurang lebih 2 hari hingga dempul itu keringnya maksimal. Apabila terik matahari bagus, biasanya kita jemur sehari, bos. Baru langsung ke tahap selanjutnya untuk epoksi. Nah, di sini di video kita perlihatkan unit mobil sebelum melalui tahap epoksi, kita lakukan proses cleaning degreaser anti silikon untuk membersihkan minyak, silikon, debu pada bagian bodi cat mobil. Tidak lupanya sebelum proses epoksi, di sini tuh kita lakukan proses masking ya, pembungkusan pada bagian yang tidak terkena cat. Terus untuk bagian bumper depan dan bumper belakang itu kan spare partnya baru, jadi kita tembak PP primer plastik sebagai perekat antara spare part atau part plastik sebelum ditimpa cat agar tidak mudah terkelupas. Nah, setelah itu baru kita timpa epoksi 2 step, epoksi primer dan filler. Jadi di sini teman-teman bisa dinilai step by step yang kita kerjakan semuanya ada dokumentasinya detail. Dari proses awal, las kropos, genteng bodi, terus kerok bodi, epoksi primer pertama sebelum dempul, terus proses pendempulan. Setelah dempul lanjut di tahap ini proses epoksi lagi 2 step, primer dan filler. Fungsinya epoksi 2 step yang kita timpa dari setiap proses pengerjaan kami itu sebagai pelapis agar nantinya cat yang kita timpa di mobil ini awet, glossy-nya maksimal, dan tidak mudah ngedrop catnya. Jadi seperti itu. Yang pasti boros bahan tapi demi kualitas. Jadi teman-teman bisa dinilai sendiri. Nah, di sini epoksi step kedua filler mulai kita timpa. Rata-rata tuh untuk epoksi itu sekitar 1-2 lapis lah. Yang penting menutup semua. Nah, nantinya setelah epoksi ini selesai, kita jemur. Kalau matahari bagus 1 hari, jemur hingga kering, baru nanti kita amplas seluruh epoksi ini. Oke, jadi di sini unit mobil sudah dilakukan proses pengamplasan menyeluruh pada bagian epoksi body cat. Lanjut unit mobil masuk ke ruangan cat karena di sini kita lakukan proses masking atau pembungkusan pada bagian-bagian mobil yang tidak terkena cat. Nah, proses masking selesai, lanjut kita lakukan proses pembersihan ulang ya, cleaning lagi degreaser anti silikon. Jadi teman-teman bisa dilihat
proses cleaning degreaser anti silikon itu kita lakukan 3 tahap ya. Dari proses awal kita lakukan cleaning sebelum epoksi, di sini sebelum cat dasaran kita lakukan cleaning lagi, nanti sebelum cat utama silver titanium kita juga lakukan proses cleaning lagi degreaser anti silikon. Jadi benar-benar tingkat kebersihan dari proses pengecatan diperhatikan betul. Dan kita juga proses pengecatannya di ruangan open ya, di mana prosesnya itu bersih, minim debu atau kotoran, dan juga untuk pembuangan udara di sini teman-teman bisa lihat di bawah mobil itu ada ram-raman besi, yang dimana ram-raman besi itu di bawahnya itu ada kipas yang fungsinya untuk menyedot. Jadi sirkulasinya itu pembuangan udaranya ada di bawah mobil. Jadi tidak akan membuat kotoran itu berputar-putar di dalam ruangan oven ini bosku. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah setelah proses cat dasaran ini selesai, unit mobil sebelum kita timpa cat utama itu biasanya kita lakukan cross check ulang. Bodi cat mobil ini kita cek apakah ada bodi mobil yang mungkin lubang-lubang kecil seukuran lubang jarum ya. Jadi kita dempul tipis, kita amplas. Jadi benar-benar sebelum mobil kita timpa cat utama hingga top coating, bodi mobil itu sudah selayaknya flat, rata, tidak ada kecacatan sama sekali. Jadi benar-benar di final check, cross check ulang. Setelah itu unit mobil kita bersihkan ulang lagi menggunakan degreaser anti silikon. Setelah dirasa mobil sudah bersih, baru berani kita timpa untuk proses pengecatan cat utama silver titanium 3-4 layer ya. Jadi ini untuk cat silver titanium yang kita siapkan itu sebanyak 4 liter. Dan proses pengecatan kita mulai dari di bagian dalam-dalam rongga-rongga pintu hingga di bagian rongga-rongga sisi kap mesin bagian dalam. Setelah itu baru kita timpa pengecatan di bagian sisi luar dari bagian fender, pintu, lambung, bagasi, atap hingga di bagian kap mesin. Nah sedikit informasi ya, proses pengecatan seperti ini dari proses cat dasaran, cat utama hingga top coating pernis itu memakan waktu kurang lebih sekitar 8 jam. Jadi apabila kita start mulai dari jam 8 pagi ya, itu biasanya kita akan selesai di sekitar pukul jam 4 atau jam 5, kurang lebih seperti itu. Nah nantinya setelah proses penimpaan cat utama silver titanium ini selesai, nanti lanjut kita akan timpa top coating pernis menggunakan Siken HS Premium. Oke bosku, jadi di sini proses pengoplosan pernis Siken HS Premium, produk dari pabrikan AkzoNobel. Jadi di sini itu kita oplos menggunakan gelas takar dengan komposisi pernis itu sebanyak 2,5 liter. Terus hardener atau pengerasnya dengan tipe P35 itu sebanyak 1,25 liter. Dan untuk thinner kita menggunakan thinner extra slow reducer sebanyak 1,2 liter. Jadi ketika pernis itu kita oplos jadi satu dengan perbandingan 2:1 sebanyak 5 liter ketika kita timpa pada bodi mobil ini menyeluruh luar dalam, kurang lebih itu akan menghasilkan sekitar 3-4 layer pernis. Jadi benar-benar hasilnya itu tebal, wet look, serta glossy, pastinya kinclong. Nah di sini teman-teman nanti bisa dilihat sendiri di akhir video setelah selesai proses penimpaan top coating, kita akan videokan memutar bagaimana hasil kilaunya, kinclongnya dari top coating pernis ini.
jadi di sini teman-teman sudah melihat sendiri ya hasil akhir dari top coating vernis ketika posisi masih basah. Jadi nanti setelah selesai ini top coating, kita akan lakukan penjemuran. Apabila terik matahari bagus tuh kita jemur 2 hari lah, baru berani kita amplas dan pemolesan. Nah, karena ini musim hujan, di bulan-bulan November, Desember ini musim hujan, jadi ini kita diamkan sampai 4 hari sembari kita lakukan proses pekerjaan lain. Nah, di sini karena rubah warna jadi silver titanium, pastinya nggak lucu dong kalau ruang mesinnya warnanya belang ya, berbeda dengan warna eksteriornya. Makanya itu kita lakukan proses repaint ya. Jadi di sini kita lakukan pembongkaran beberapa item spare part yang menempel di sisi rongga mesin. Dan apabila ada beberapa spare part yang tidak bisa dilepas ya, seperti master rem atau beberapa bagian lain, kita lakukan pembungkusan atau melakukan penyolasian ya. Jadi kita tutup dengan solasi ataupun kertas. Baru kita lakukan pembersihan, pengamplasan, dan langsung kita timpa cat silver titanium biar sama dengan warna eksteriornya. Gak mungkin dong warnanya kayak permen belang-belang, bosku. Jadi setelah proses pengecatan ruang mesin ini selesai, kita akan lanjut tuh untuk pekerjaan eksterior lain-lain seperti di tahap finishing ya. Kita lakukan proses amplas dan pemolesan. Jadi ini jeda waktu antara kita timpa top coating vernis saat proses pengecatan hingga proses pengamplasan, kita jeda waktu sekitar 4 hari karena memang cuaca tidak mendukung, sering hujan ya. Jadi kita diamkan 4 hari baru kita lakukan proses amplas dan pemolesan. Nah, di tahap finishing ini tuh memakan waktu sekitar 7-10 hari dari proses amplas, poles, pemasangan semua item spare part seperti handle pintu, pelipit kaca, talang air, stop lamp, body kit, spoiler, grill, cup. Semua spare part kita lengkapi. Itu akan memakan waktu sekitar 7-10 hari. Dan di sini juga ada request untuk custom di bagian headlamp serta fog lamp menggunakan Pro 7, dan ada beberapa variasi modifikasi lain seperti pengecatan reflektor headlamp dengan tema full black, serta juga ada custom di bagian spion menggunakan spion ribbon dengan lengkap retract auto flip-nya. Nah, nanti setelah proses dari bengkel cat modifikasi ini selesai, unit mobil ini ada request juga dari konsumen kami untuk dilakukan proses anti karat di bagian kolong-kolong bawah dan rongga-rongga dalam pintu. Oke bosku, jadi ini mobil kan kemarin juga sudah kita lakukan proses las kropos. Gak mau dong konsumen rugi 2 kali apabila kroposnya akan timbul lagi karena mungkin daerahnya rumah konsumen kami daerah pesisir ya. Makanya di sini kita lakukan perawatan anti karat dari rongga-rongga bagian bawah mesin, rongga-rongga kolong-kolong roda, bodi sasis bawah, hingga di bagian rongga-rongga dalam pintu. Nah, di sini kita kasih dokumentasi ya saat proses anti karat di bagian-bagian tersebut. Detailing mempersembahkan. Oke, jadi setelah selesai semua project dari modifikasi, restorasi, repaint, upgrade dari unit mobil ini, pastinya mobil itu akan kotor, namanya juga mobil dari bengkel cat ya. Tapi jangan khawatir, di garasi mobil Semarang paket lengkap all in, gak usah konsumen repot-repot beres-beres lagi.
Jadi di sini finishing akhir kita lakukan proses yang namanya salon detailing, eksterior, interior, hingga bagian ruang mesin. Oke bosku, jadi di sini teman-teman tadi sudah melihat sendiri video on progress pengerjaan mobil ini, video penampilan sebelumnya hingga hasil akhirnya. Nah, unit mobil ini sudah terselesaikan sesuai dengan permintaan konsumen ya. Nah, di sini pelek juga diganti model TE37 dengan warna bronze magnesium. Jadi ini kemarin konsumen bawa pelek, setelah mobil ini jadi peleknya diganti sekalian. Di sini teman-teman bisa melihat tuh hasil akhir nyata dari progres restorasi mobil ini. Benar-benar signifikan berubahnya totalitas. Ini mobil lebih fokus ke pekerjaan eksterior ya. Karena di interior tidak sama sekali ada modifikasi. Jadi interiornya tuh full original. Warna silver titanium ini ganteng banget ya. Dibanding warna silver kuning bawaan orinya kan kayak jelek gitu loh, kayak warnanya udah terlalu tua, terlalu kuno. Nah, di sini silver titanium ini warna favorit. Warna ini mulai di Innova Barung 2015 hingga Innova Reborn, serta lanjut di Innova Zenix bosku. Jadi di sini kita tuh melakukan proses upgrade di penampilan muka depan ya. Kita ganti total itu ada 21 item part upgrade dari penampilan depan dan belakang. Nah, di penampilan depan tuh kita menggantinya cukup signifikan dari fender, kap mesin, headlamp, soket lampu senja, bumper depan, bracket bumper, grill, logo, list cap, lower bumper, fog lamp, cover fog lamp, hingga di bagian liner fender di dalam bumper. Jadi cukup signifikan dan penggantian part yang mahal itu terutama di bagian muka depan. Karena untuk di bagian belakang itu cuman 5 item saja yang diganti. Nah, di sini setelah kita upgrade, kita tuh juga melakukan beberapa konsep yang diinginkan konsumen. Pertama adalah kita custom di bagian headlamp menggunakan Proji Pro 7. Sekali lagi, untuk headlamp yang kita gunakan original Toyota Ichiko. Di sini kita menggunakan original Toyota.
headlampnya demi kualitas dari reflektor dan mikanya. Karena kalau upgrade di tempat luar itu dia menggunakan merek NHF. Headlampnya kalau ndak ori itu ketahanannya berbeda. Karena gampang retak rambut ataupun gampang menguning. Sedangkan kalau original itu benar-benar kekuatan dan ketahanannya sudah teruji. Setelah itu, kita juga konsep untuk di bagian headlamp menggunakan Proji Pro 7 P730 RS dengan diamond warna blue, serta kita repaint full black housing ya. Dan untuk lampu sen kita ganti sen LED Dajjal agar membantu penerangannya. Karena kan reflektornya udah dibuat warna hitam, tidak chrome. Nah kalau tidak diganti sen LED, kurang terang di saat siang hari. Nah di sini kalau udah siang hari, lampu sen dinyalakan kan kelihatan tuh teman-teman, terang ya. Senja juga kita ganti warna biru, serta kita ganti di bagian fog lamp menggunakan fog lamp Pro 7. Jadi ini fog lamp bisa ngedim juga ya. Jadi ketika ngedim, fog lamp ngedim, headlamp ngedim. Coba nyalakan fog lamp dan headlampnya di dim, biar teman-teman nonton. Jadi di sini tuh fog lamp dan headlamp bisa ngedim, dim. Nah itu ngedim ya, dim. Nah, jadi teman-teman itu lampu Pro 7 itu tidak hanya membuat penampilan jadi cakep ya, tapi juga membantu keselamatan dalam berkendara di malam hari. Jadi seperti itu. Nah, di sini setelah kita konsep modifikasi di penampilan muka depan headlamp fog lamp di bagian grill, ini basicnya chrome, kita repaint black chrome. Jadi menggunakan warna hitam candy, kita repaint tipis chrome-nya agar menjadi warna black chrome nih, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau warna silver titanium ini dikasih aksen black chrome, cakep ya penampilannya ya. Nah, ini black chrome ini. Black chrome, dan kombinasi di bagian grill dalam kita repaint black glossy. Jadi antara black glossy dengan black chrome. Cakep banget. Serta di bagian cover fog lamp ini kita repaint black glossy ya, atau black piano. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu juga ada penambahan aksen yang menjadi lebih manis di penampilan muka depan adalah body kit luxury. Dengan finishing menggunakan silen ya. Jadi bisa rapi, tidak menggunakan karet. Karena kalau karet gampang mudah lepas. Dan ini bahannya plastik ABS, bukan fiber ya. Body kit luxury teraplikasikan di penampilan muka depan, samping, dan juga belakang. Nah ini mobil penampilannya jadi lebih manis tuh ketika peleknya udah diganti menggunakan model-model TE37 seperti ini. Cakep, manis, dengan warna bronze magnesium ya. Jadi semakin manis penampilannya. Serta di bagian samping ini kita sudah instalasi body kit luxury ya. Rapi, bahan plastik ABS dengan finishing antara nut body kit dengan nut body mobil menggunakan silen. Jadi seperti itu. Untuk konsep di bagian samping clean ya, tanpa ada list pintu ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri, walaupun ini warna silver, kilau kinclongnya nih loh bisa buat ngaca. Dan hasil pendempulan dari caksut benar-benar terbukti nyata tidak bergelombang. Karena hasil bagus tidaknya pengecatan itu bergantung sekali dari teknik pendempulan di tahap awal. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini untuk konsep samping tanpa ada list pintu, clean, handle pintu dicat warna body, serta kita ganti pelipit kaca warna hitam, 4 pintu, karena kalau proses pengecatan itu kan dibongkar semua. Nah ketika kita bongkar, biasanya dia klem-klemannya udah mekar ya, udah nggak perawan, nanti kalau dipasang lagi, nggak bisa rapet, pasti saya sarankan ganti baru. Dan juga bawaannya dari mobil juga udah jelek. Nah di sini semakin manis karena aksen dari talang air slim ya. Karena basicnya tuh sebelumnya talang airnya model cembung, terlalu old style. Dan di bagian samping kita juga aplikasikan spion ribbon dengan lampu sen serta retract auto flip. Jadi ketika kita lock otomatis dia akan melipat. Nah ini teman-teman yang ingin melihat, kita coba tekan lewat tombol ya. Nah di sini tuh untuk tombol juga kita ganti. Jadi semisal menjumpai jalan sempit, tinggal pencet, dia otomatis akan melipat. Tinggal pencet lagi,
dia otomatis akan membuka. Sembari kita review di bagian ruang mesinnya. Nah, di sini ketika kita lock nih, otomatis dia akan melipat. Terus ketika kita kontak on, dia otomatis akan membuka. Jadi sudah lengkap dengan modul auto flipnya. Lanjut di bagian sisi depan, yuk dibuka kap mesinnya, kita akan review di sisi ruang mesin. Jadi ini mobil untuk bagian ruang mesin itu kita lakukan proses repaint ya. Nah, perubahan warna, ada penambahan biaya, dari segi bahan yang digunakan juga lebih banyak, karena juga ada proses pengecatan ruang mesin. Nah, ini kalau mesinnya mobil Innova kan dia penggerak belakang, mesinnya di tengah, jadi enak, ngecatnya itu bongkar-bongkarinya enak. Tapi apabila teman-teman ngecat contohnya mobil sedan atau mobil penggerak depan, di mana dia mesinnya itu posisinya gini, ya, itu biasanya ngecat ruang mesinnya diperlukan teknisi tukang mesin karena bongkar beberapa item yang cukup padat sekali. Ini aja penggerak belakang mesinnya mujur begini ya ke belakang ya. Ini ada beberapa item yang tidak bisa dilepas. Contohnya seperti ini ya, master rem ini. Ini kita bungkus, kita masking. Selang-selang bagian AC ini kita masking. Nah, di situ perlu ketelatenan, perlu kesabaran ketika proses pengecatan ruang mesin. Nah, ini mobil ketika datang basicnya ini pernah nabrak bagian sisi depan. Makanya itu di video awal kan teman-teman lihat bahwasanya ini mobil kita lakukan proses pengentengan bodi ya, penarian bodi agar bisa presisi lagi. Karena kalau tidak dilakukan kenteng atau ditarik bodinya, nut antara fender sama kap mesin tidak bisa ketemu. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga kita lihat kan setelah kita cat ruang mesinnya, posisi ruang mesin sudah clean dan bersih karena sudah melalui proses salon detailing. Serta di sini kita ganti tiang lock kap mesin untuk pegangan grill dan juga pegangan bumper ya ini ya. Jadi ini kita ganti tiang lock kap mesin depan bosku. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman mobilnya tuh dikerjakan detail di video on progress seperti ini, pastinya seneng ya. Nah, di sini kita tuh cuma bisa ngerjakan sebulan 5 mobil dengan semua teknik tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, untuk DRL dan demonnya, ini mengikuti kontak on. Ketika kita kontak off, dia otomatis mati ya bosku ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke, di bagian sisi depan sudah kita bahas, sisi samping sudah kita bahas. Lanjut, kita akan membahas di bagian sisi di bagian belakang ya. Nah, di sini, di bagian sisi belakang itu, kita upgrade beberapa item dari bagian bumper belakang, terus stop lamp, terang led, list kaca, dan spoiler ya. Jadi cuma 5 item itu aja. Bumper, stop lamp, terang led, list kaca, serta spoiler. 5 item itu. Terus kita tambahkan aksen body kit luxury ini. Ya, dengan finishing juga menggunakan sealant rapi. Serta di bagian bumper ini kita ganti LED ya, untuk mata kucingnya. Nah, untuk emblem kita buat black chrome nih. Emblemnya kita buat black chrome semua, sesuai dengan request konsumen kami. Nah, untuk konsep di bagian terang led, serta list kaca, kita repaint sesuai dengan warna body silver titanium. Cakep banget nih bosku. Warna silver titanium kombinasi dengan velg T37 bronze magnesium. Nah, di interior apa aja Mas Robi yang dikerjakan? Jadi di interior tuh cuman kita lakukan proses salon detailing. Sama ini kemarin ada request water printing blackwood panel, request konsumen. Nah, interior tidak kita sentuh sama sekali, cuman kita salon. Jok ini kita salon ya, dengan model proses salon itu jok 3 baris kita lepasi, kita salon, lantai bawah kita salon, plafon kita salon, dashboard kita salon, konsol box, semua panel interior kita lakukan proses salon detailing. Jadi seperti itu. Nah, ini mobil tuh kemarin juga ada kropos-kroposnya di bagian pintu-pintu. Pintu-pintu bagian bawah ini kemarin banyak yang kropos. Dan di proses pengerjaan las kropos kan kita perlihatkan. Titik-titik kropos mobil ini tuh ada semua. Di bagian bawah-bawah pintu kemarin pada kropos semua. Dan ini mobil juga kemarin kita lakukan proses kerok bodi. Jadi kita kerok total itu ada sekitar 7 panel ya. Karena kan bagian fender ke depan itu kan diganti. Jadi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 7 panel kita kerok. Jadi seperti itu. Nah, proses pengecatan kami juga rapi hingga di bagian sisi-sisi dalam seperti ini ya. Jadi kita cat semuanya detail rapi hingga bagian sisi dalam-dalam, rongga-rongga pintu di bagian dalam ini. Teman-teman bisa lihat ya, rapi pengecatan ini. Terus hingga bagian atap. Jadi seperti itulah progres kami. Nah, ini kemarin juga ada permintaan anti karat ya. Jadi ini kemarin sudah kita lakukan proses anti karat sesuai dengan permintaan konsumen kami di anti karat, sudah kita anti karat dan video on progress anti karatnya juga ada. Oke bosku, kurang lebihnya seperti itu buat teman-teman yang penasaran nih bagaimana hasil akhir proyek-proyek kami, seperti apa progres-progresnya, tonton aja. Di YouTube kami semuanya ada, kita sudah mengerjakan ratusan mobil hingga hampir menyentuh angka 1000. Karena kita sudah berkecimpung di dunia proses modifikasi pengecatan seperti ini itu dari 2019-20 garasi mobil Semarang. Dan sebulan itu rata-rata kita terima 5-7 mobil. Jadi kurang lebih hampir 700-an mobil selama kita berdiri di divisi bengkel cat modifikasi. Thank you bosku sudah mengikuti dari awal sampai akhir garasi mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.